Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Halo guys, kita akan lanjutkan mengenai accessibility. Nah, yang diukur pada accessibility yang pertama adalah RRC, ya. Jadi teman-teman tahu ya bahwa ketika kita belajar mengenai radio protokol stack, itu ada layer yang namanya yaitu RRC, di mana RRC ini akan menghandle dari physical layer, MAC layer maupun RLC layer, dan semua itu akan masuk ke dalam RRC. Nah, di sini ada KPI-nya yaitu di bagian accessibility. Oke? Kemudian kalau misalnya kita lihat nih ya dari kata-katanya accessibility. Apa sih accessibility itu? Jadi accessibility itu adalah kayak misalnya usernya itu ketika dia ingin meminta ya layanan kepada networknya pada saat kondisinya itu lagi in use, apakah berhasil atau enggak, berhasil meminta atau enggak. Nah, itu dinamakan dengan accessibility. Apakah si inode-nya ini memberikan akses ke UI atau enggak. Dan ini diukur dalam kondisi in use ya teman-teman, atau kondisi dedicated. Yang pertama yang diukur adalah RRC. RRC adalah Radio Resource Control. Jadi si RRC ini ya teman-teman, itu dia akan mengukur aksesnya dari CUI sampai ke inode B. Jadi ketika CUI ini merequest ya ke bagian inode B, ini adalah step yang bagian A ketika dia request. Apakah dia berhasil atau enggak nih? Kalau berhasil kan dia setupnya konflik, berarti ke masuk yang C ya, konnya yang berhasil. Nah, kalau misalnya dia banyak yang berhasil, oh berarti bagian RRC-nya itu bagus. Dan ini bisa kita hitung dengan rumus ini. Jadi dia ada rumusnya ya. Rumusnya adalah RRC connection success. Jadi ini adalah berapa banyak sih RRC yang suksesnya itu dibagi dengan RRC connection attempt. Berapa sih RRC yang masuk ke dalam UI ya. Jadi ya suksesnya dibagi dengan attempt dan dia dikalikan dengan 100%. Ini adalah rumus dari RRC ya. Kemudian untuk bagian signalingnya, kalau teman-teman ingin lebih detail lagi ya, signalingnya ini kan ada request dulu, lalu setup, lalu complete ya. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih detail lagi, ini adalah proses-prosesnya. Oke, sama aja ya, dia pokoknya request, setup sampai complete. Nah, kalau complete langsung ke C. Kemudian ini adalah macam-macam QoS Class Identifier atau KCI kalau kita sebut ya. Jadi merupakan KCI. Jadi ada berapa macam sih service yang dilayani. Jadi ada voice, ada live streaming, ada gaming gitu ya, ada IMS, signaling, video. Terus ada banyak sekali pokoknya di sini, dan ini masing-masing akan dikelompokkan dari si guaranteed atau non guaranteed. Jadi ini adalah guaranteed bitrate ya teman-teman. Ini yang bergaransi dan dia diukur dari paket errornya, paket lossnya, dan juga delay-nya. Oke, semakin kecil delay maka dia akan masuk ke dalam sini. Semakin besar maka dia akan masuk ke dalam non GBR. Dan ini ada macam-macam KCI-nya. Pokoknya ini kayak menjelaskan tentang traffic yang dibawa aja lah gitu ya. Yang kedua pada sisi accessibility adalah ERAP. Ya, jadi ERAP itu adalah EPS Radio Access Barrier ya. Kalau kita ngomong EPS itu kan itu merupakan jaringan di 4G ya teman-teman. Nama lainnya dari jaringan 4G LTE. Which is EPS ini terdiri dari dua jenis ya. Ada yang sisi EUTRAN, ada yang sisi core-nya ya atau EPC. Nah, maka dari itu si ERAP itu akan kita hitung ya baik dari sisi EUTRAN maupun EPC. Jadi koneksinya itu akan melebihi dari yang si RRC. Kalau RRC yang tadi dia hanya sampai inode B, tetapi kalau yang ERAP karena dia kesingkatan dari EPS ya, maka dia koneksinya adalah sampai ke bagian core atau bagian MMI-nya ya teman-teman. Jadi lebih jauh lagi. Oke, dimana ERAP itu akan diukur juga sama seperti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah RRC-nya yang diukur ya. RRC-nya di sini yang bagian suksesnya. Kalau ini adalah ERAP-nya. Jadi ERAP adalah ERAP yang sukses itu berapa ya?
lalu yang masuk itu berapa dan dikalikan dengan 100%. Dan ini ada dua rumus, ada yang memakai VoIP ya, Voice over IP, dan ada yang seluruh layanan. Jadi kalau yang ini bagian voice aja, kalau yang ini baik data maupun apa kayak gitu ya, data ataupun video, suara itu menggunakan rumus ini. Nah, kalau ini adalah bagian si VoIP-nya. Nah, jadi teman-teman tahu ya perbedaan antara RRC dengan ERAP. Kalau RRC hanya sampai inode B ya seperti ini, UI sampai inode B saja. Apakah dia komplit? Nah, kalau ini komplitnya adalah sampai ke MMI ya, jadi sampai sini. Oke, kita lanjutkan ke accessibility yang terakhir, yaitu CSSR. Jadi yang terakhir bagian accessibility adalah CSSR. Nah, jadi CSSR adalah Call Setup Success Rate, di mana ini akan lebih kompleks dibandingkan kedua proses sebelumnya. Kalau RRC kan hanya sampai inode B ya. Kalau misalnya ERAP tuh kan hanya sampai MMI. Tetapi mereka hanya kayak misalnya ngetes apakah koneksinya itu nyambung atau enggak. Nah, kalau di sini itu akan lebih jauh lagi. Jadi dia selain koneksinya nyambung atau enggak, dia akan menghitung juga apakah sukses layanannya diberikan kepada si UA atau nggak sukses. Jadi di sini lebih jauh lagi ya. Di sini adalah mengukur keberhasilan ya atau suksesnya. Jadi kalau yang sebelumnya hanyalah koneksinya saja, kalau ini sampai benar-benar berhasil. Dimana kalau misalnya dia sampai benar-benar berhasil, maka dihitungnya juga sama ya, dari si inode B dari si UA sampai ke sisi core-nya. Dan dia rumusnya juga akan lebih banyak, teman-teman. Rumusnya juga akan lebih banyak. Jadi dia akan menggabungkan ya, CSSR-nya ini akan menggabungkan dari yang RRC tadi, ya RRC tadi, dikalikan dengan si ERAP tadi ya, di ERAP tadi ini, sama bagian interface S1 connection-nya. Jadi dia akan mengalihkan ke seluruh bagian yang baik itu dari RRC, ERAP, dan interface-nya. Pokoknya ini kalau ini perhitungannya sampai berhasil lah gitu ya. Oke. Kemudian sebelum kita lanjut ke retainability, saya akan memberikan istilah-istilah ya teman-teman. Istilah ini sebenarnya opsional, catatan aja supaya teman-teman bisa nginget ya. Istilah-istilah seperti yang pertama adalah call selection. Nah, kalau call selection adalah istilah di mana saat UI-nya itu baru di-on-kan ya, si perangkatnya itu baru nyala, maka yang harus dilakukan oleh UI itu adalah dia akan memilihkan site awal untuk menghandle kalau misalnya UI itu pengen melakukan komunikasi. Jadi selection itu adalah menseleksi site-nya pada awal-awal UI-nya itu menyalakan si headset-nya atau HP-nya. Lalu ada cell Nicole ya, ini cell ya teman-teman. Selalu ada cell reselection. Jadi kalau cell reselection adalah perpindahan UI dari sel ke sel yang lain, tapi dalam kondisi yang idle. Jadi kalau misalnya UI ini misalnya dari Bekasi, itu pengen ke Depok, dia kan pasti perjalanannya melewati bermacam-macam site ya teman-teman, bermacam-macam sel. Nah, maka dari itu ketika dia tidak melakukan apa-apa nih, HP-nya itu didiemin ya, tidak mendownload, tidak mengupload, pokoknya tidak ngapa-ngapain, tidak nelpon juga, dalam kondisi idle, maka dia perpindahan antara si site-nya itu dinamakan dengan cell reselection. Tetapi ketika si HP-nya ini sedang digunakan atau in use, maka dinamakan dengan handover. Jadi kalau handover adalah perpindahan sel dari yang sel satu ke sel lainnya, tapi dalam kondisi in use atau dedicated atau connected, pokoknya dia terhubung dengan si jaringannya, dia sudah pakai. Kemudian ada istilah juga dengan location update. Nah, kalau location update adalah ketika dia berpindah ya, si HP itu kan harus perlu mendeteksi ini site mana sih, ini site yang mana sih, dan dia akan mendeteksikan berdasarkan LAC ya atau location area code pada si masing-masing si site ini. Jadi LAC itu akan menunjukkan keberadaan si site-nya. Jadi kalau misalnya dia di sini, oh berarti dia di LAC 1 nih. Kalau di sini, oh berarti dia di LAC 2 nih, di LAC 3 nih gitu. Dan itu mendeteksi
mendeteksi keberadaannya itu dari sisi UA, penggunanya yang mendeteksi si site-site-nya. Tetapi kalau misalnya dari sisi site-nya, itu dinamakan dengan paging. Jadi kalau paging adalah si site yang mendeteksi keberadaan si user-usernya. Tapi kalau misalnya location update, user yang mendeteksi keberadaan site-site-nya. Oke? Jadi sekian dulu materi kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang retenability ya pada video selanjutnya, karena kalau misalnya diterusin itu durasinya akan panjang guys. Oke? See you guys!